Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Paramadina akan memaparkan materi mengenai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam atau pasar syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7, Oki Pratama Zonata, Edi Sirotim, Marsida. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun, pada realitanya sering terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada Al-Quran, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya satu kelompok saja. Untuk menciptakan kesejahteraan umat, maka diperlukan instrumen dalam distribusi. Di antaranya adalah prinsip kerjasama mudharabah dan musyarakah, adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini bertujuan agar pendapatan atau kekayaan tidak menguntungkan pihak yang bermodal saja dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Islam memberikan batasan tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan mengatur bagaimana cara bertransaksi. Dalam hal pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah mengatur langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti adanya hukum waris yang memberikan batasan bagi pemilik harta yang bertujuan membagi semua harta kekayaan kepada semua ahli waris apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak dan sedekah serta bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi dalam perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk kerjasama. Misalnya distribusi dalam akad mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi pada profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha tetapi tidak memiliki modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Al-Zalruf Rahman adalah untuk pemutusan kekayaan kepada golongan tertentu. Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini atas dasar tujuan agama Islam yaitu ingin mensejahterakan kaumnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini akan bisa terwujud jika kebutuhan dasar atau basic need masyarakat bisa terpenuhi dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisir segala macam kejahatan. Konsep dan prinsip distribusi. Distribusi merupakan bagian yang paling penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada,
baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Fokus dari distri pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi golongan yang berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kelebihan kekayaan dan di sisi lain merupakan insentif bagi pihak yang kekurangan. Bakir Sadar menyatakan distribusi pendapatan atau kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi dan yang kedua adalah distribusi pendapatan produktif. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud Sadar sebagai sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat mesin, dan yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang komoditas. Sedangkan yang termasuk dengan pendapatan atau kekayaan produktif merupakan hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui bekerja. Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan syariah bagi konsumen dan produsen. Ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi diatur dalam Quran surat Al-Hasr ayat 6 dan 7, di mana artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras akan hukumnya. Norma dan etika dalam distribusi. Sebelum membahas moral dan etika, maka ada beberapa konsep yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendistribusian. Seperti, pertama, mengubah mindset, pola pikir dan pembelajaran Islam yang mulanya terfokus pada pemikiran duniawi, diubah menjadi pola pikir untuk kesejahteraan umat, berbasis sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Kedua, hindari ketergantungan pada pihak lain. Hindari ketergantungan kepada orang lain karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberkahan rezeki. Setelah pola pikir diubah, maka ada beberapa norma dan etika dalam melaksanakan sistem distribusi. Distribusi ekonomi Islam terdiri dari dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Konsep kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Qaradawi, pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun sesungguhnya, kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas yang tak terkendali. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Konsep kedua adalah konsep keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh, meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip ekonomi keadilan sosial merupakan suatu keharusan.
Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi menjadi konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian. Larangan riba dan goror. Secara khusus, jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam distribusi, yaitu berhubungan dengan distribusi pendapatan bankir dan masyarakat secara umum. Nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank, termasuk di dalamnya investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Larangan goror dalam Islam yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam bertransaksi, Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tahu apa yang ditransaksikan. Goror terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau spekulasi, atau terjadi karena kurangnya informasi. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung goror tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, goror secara langsung akan mengakibatkan terciptanya pasar yang tidak adil dan menghambat terjadinya distribusi yang baik. Larangan menimbun harta. Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta, benda pribadi dalam batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar merata di masyarakat. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam diatur untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Instrumen pertama adalah zakat. Zakat sebagai model distribusi wajib individu merupakan kewajiban kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar bagi seluruh rakyat. Zakat sebagai rukun Islam yang tertulis dalam Al-Quran untuk siapa dan untuk keperluan apa, sehingga dalam menanganinya dituntut sikap ekstra hati-hati. Kewajiban zakat secara tegas telah diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam, agar harta tidak hanya beredar pada kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Prinsip tersebut dijadikan aturan main yang harus dijalankan, karena jika diabaikan akan menimbulkan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin, serta tercipta ketidakadilan dalam masyarakat. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta 1 tahun nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut sampai saat ini belum dapat dikembangkan. Pendistribusian zakat diberikan pada beberapa golongan. Pertama, zakat bagi kaum fakir dan miskin. Kedua, zakat bagi amil. Ketiga, zakat bagi golongan mu'alaf. Keempat, zakat bagi golongan budak atau hamba sahaya.
Kelima, zakat bagi ghorimin, yaitu orang yang menanggung hutang karena untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. 6. Zakat bagi golongan fisabilillah. Ketujuh, zakat untuk golongan ibnu sabil atau orang yang membutuhkan biaya dalam perjalanan yang bukan maksiat. Instrumen kedua dalam distribusi adalah wakaf. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Menurut istilah, wakaf diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan Al-Quran dan hadis. Wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan umat dan sejalan dengan tujuan ekonomi modern. Menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik. Instrumen ketiga adalah waris. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Lahirnya konsep waris merupakan distribusi kekayaan secara adil. Berdasarkan konsep, maka waris dalam keluarga dapat memotivasi pewaris pada masa hidupnya untuk mencari rezeki yang sebesar-besarnya agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Ahli waris dengan harta waris yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan sosial ekonominya di saat pewaris sudah meninggal dunia, serta harta waris dapat digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kehidupan, kegiatan usaha, dan juga menanggung kehidupan keluarga. Secara langsung, pewaris tidak meninggalkan anak-anak yatim piatu yang miskin dan terbelakang karena pewaris tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk kehidupan mereka. Begitulah ahli waris untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terputusnya hak waris yang dimiliki. Instrumen keempat adalah infak dan sodako, di mana infak sodako ini merupakan instrumen distribusi yang merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penekanan terhadap infak dan sodako merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial. Karena pada dasarnya, setiap manusia harus menyadari bahwa individu tidak dapat hidup sendiri dan sebaliknya membutuhkan orang lain. Sesungguhnya, jika dicermati lebih jauh, keberadaan instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam maka akan membentuk suatu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh, bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih dari itu, dengan instrumen-instrumen yang ada mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sebagai penutup, sistem ekonomi Islam mewajibkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai institusi distribusi dalam mewujudkan keadilan distribusi. Karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban dari pemerintah. Manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini diharapkan dapat menjalankan instrumen distribusi yang ditawarkan sistem ekonomi Islam berupa zakat sebagai instrumen distribusi wajib bagi individu. Apabila dikelola dengan baik dan profesional, maka para mustahik akan mendapatkan bagian yang cukup untuk kehidupannya, sehingga dengan zakat tercipta jaminan sosial. Begitu juga dengan instrumen waris yang wajib bagi individu atas keluarganya akan membentuk jaminan sosial individu untuk keluarga. Setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras agar nantinya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Instrumen wakaf apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi jaminan sosial bagi seluruh umat yang dapat memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan umat.
Yang terakhir adalah instrumen infak dan sodako. Sebagai amal kebajikan individu terhadap umat akan mendukung terciptanya para profesional yang ikhlas. Sinergi instrumen distribusi di atas akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap umat. Jika instrumen tersebut dapat diimplementasikan dan bergerak secara bersama-sama, diharapkan akan membentuk jaminan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan umat. Demikianlah materi distribusi dalam Islam kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.